Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi terakhir dengan saya ya di mata kuliah mikrobiologi dasar. Ya, minggu depan perkuliahan akan dilanjutkan oleh Ibu Lavinesia. Ya, untuk ujian nanti kita tentukan jadwalnya. Ya, materi hari ini mengenai pertumbuhan mikroorganisme, yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai kurva pertumbuhan mikroorganisme. Mikroba bagaimana cara memperbanyak diri? Apakah dia menikah? Ya, ke KUA? Ya, mikroba memperbanyak diri itu dengan cara aseksual ya, dia tidak kawin. Ya, jadi dengan cara membelah diri ya seperti sel. Nah, jadi ada juga yang bersifat seksual tapi bukan untuk reproduksi, tapi untuk bertukar materi genetik ya, bertukar DNA. Nah, jadi pertukaran perkembangbiakan aseksual lainnya itu dengan menggunakan spora ya. Kalau untuk bakteri itu sporanya itu berbentuk di dalam sel, jadi makanya di dalam disebut juga dengan endospora. Nah, tapi kalau untuk fungi, sporanya itu untuk di luar tubuh ya, jadi makanya dinamakan eksospora. Nah, perkembangbiakan secara seksual ya terjadi pada fungi dan mikroalga ya, tapi kalau bakteri itu tadi secara pembelahan biner ya. Kalau bakteri enggak, dia terbatas. Nah, ada juga yang oogami ya, kalau sel betinanya berbentuk telur. Ada anisogami, kalau sel betinanya lebih besar dari sel jantan, ada isogami ya. Kalau sel jantan dan sel betina mempunyai bentuk yang sama. Nah, pada bakteri ya dapat terjadi proses reproduksi itu dengan cara paraseksual ya. Jadi pemindahan materi genetik tadi saya bilang. Ya, jadi tidak menghasilkan zigot, bukan untuk memperbanyak diri tapi bertukar materi genetik. Nah, jadi dibagi menjadi 3 jenis ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan transformasi? Udah lupa. Rina ingat? Rina Agustina ingat? Proses pertukaran materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya ada 3 jenis, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Ada yang diingat salah satunya itu bagaimana caranya? Salah satunya aja. Siapa yang masih ingat? Ayo. Apa itu? Kalau transformasi ya, jadi proses fisiologis. Kalau konjugasi ya, melalui jembatan sitoplasma, lalu ada transduksi dengan perantara virus. Nah, selanjutnya ada arah pembelahan. Jadi ada arah terdapat 2 jenis pembelahan sel. Ya, yaitu ada yang pembelahan biner dan ada pertunasan. Ya. Nah, siapa yang pembelahan biner, siapa yang bertunas, kita lihat. Nah, kalau perbelahan biner ya, jadi dia menghasilkan 2 sel yang sama. Ya, membelahnya di tengah-tengah. Ya, tapi kalau pertunasan dia menghasilkan 2 sel yang tidak sama besarnya. Jadi ada sel yang lebih besar disebut dengan sel induk dan sel yang kecil disebut dengan anaknya. Seperti itu ya. Yang bertunas itu yang fungi ya, biasa pembelahan biner pada bakteri. Nah, pada fungi terdapat suatu deviasi ya dari pembelahan biner disebut dengan pembelahan filamen. Ya, pembelahan atau pertumbuhan filamentus adalah pembelahan sel filamen ya atau sel tubuh dan panjang di mana hasil pembelahan tidak terpisah melainkan tetap menjadi satu bagian tubuh organisme tersebut ya. Dia ada filamennya bercabang seperti itu kan ya. Nah, jadi hal ini makalah dibilang fungi atau kapang yang merupakan mikroba yang bersel banyak ya. Jadi fungi yang bersel banyak itu adalah kapak, tapi kalau fungi yang bersel satu adalah kamia contohnya. Selanjutnya ada tahap-tahap pembelahan mitosis ya.
pembelahan mitosis ini ada profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Ya kalau ini kayaknya nggak perlu dikasih tahu lagi ya, harusnya masih ingat waktu zaman SMA. Saya dulu waktu zaman SMA itu bikin gambar pembelahan mitosis meiosis gitu ya. Apa namanya, pakai lilin bahkan gitu ya, diwarnain seperti itu ya. Jadi harusnya masih paham gitu ya. Nah, tahap meiosis 1 terdiri dari interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Ya. Nah, selanjutnya ada pembelahan biner. Ya. Catatnya diringkas aja ya, poin-poinnya aja. Nah, sel pada pembelahan biner dia akan membesar ya. Jadi ketika ukurannya sudah ideal, baru dia bisa melakukan pembelahan sel. Ya, jadi sudah matang selnya baru bisa membelah. Ya, kalau masih kecil tidak bisa membelah. Nah, selama proses pertambahan ukuran ya terdapat beberapa kejadian. Ya, jadi ada replikasi kromosom gitu ya. Ada sintesis dinding sel ya untuk perpanjangan sel. Nah, jadi pada dasarnya pembelahan sel itu dimulai dari pembelahan kromosom. Ingat? Nah, namun pembelahan sel dapat dimulai tanpa menunggu selesainya pembelahan kromosom. Ya. Nah, lokasi pembelahan pada dinding sel, jadi tidak sembarang tempat, ya. Jadi ditunjukkan adanya mesosom yang berindikasi pada lokasi atau tempat pembelahan berlangsung. Jadi terdapat mesosom. Ya. Catat pembelahan biner, pembelahan kromosom, ya. Pertama replikasi kromosom, baru pembelahan kromosom, ya. Lalu ada sintesis dinding sel, lalu ada mesosom, ya, itu intinya. Ya. Ada 3 fase pada proses pembelahan biner. Yang pertama, ya, sitoplasma terbelah ya oleh sekat yang tegak lurus, sitoplasma. Yang kedua, ya, diikuti sekat tadi ini, ya, diikuti oleh dinding yang melintang. Lalu yang ketiga terpisahnya kedua anak sel yang identik. Ya, jadi kalau pembelahan biner dia sama, ya. Nah, ada bakteri yang secara terpisah dan terlepas sama sekali, tapi sebaliknya ada pula bakteri yang dia tetap bergandengan, nempel, gitu ya, setelah membelah. Nah, jadi bakteri itulah kemudian dia membentuk koloni, ya. Nah, pada keadaan normal, bakteri itu dapat mengadakan pembelahan itu setiap 20 menit sekali, ya. Makanya jika pembelahan berlangsung 1 jam, maka akan dihasilkan 8 anakan sel. Jadi kalau dia awalnya itu punya 100, ya, 1 jam kemudian jadi berapa? Jadi berapa? Abista apa nih? Fernando. Jadi berapa? Kalau dia membelah 20 menit sekali, jumlah sel awalnya ada 100, sejam kemudian ada berapa sel bakteri? Bu. Jumlah awalnya berapa, Bu? 100. 100. Ya. 500, Bu. 500. Setelah 1 jam 500. 300. 1 jam berapa? Bentar, Bu. 300. 300, Bu. 800, Bu. 800. 800. Kenapa ada yang 300, ada yang 500? Ayo ceritain bagaimana? Bagaimana bisa nyampe 800? Graciela, bagaimana Graciela? Ayo, ada yang mau bantu? Silakan. Kan pertama 100, Bu. Kemudian menit ke-20, 100 jadi 200. Nah, yang 200 tadi menit ke-40-nya jadi 400. Kemudian yang dari 400, yang menit 60-nya jadi 800. Jadi 800. Ya, ingat dia membelah biner ya, menjadi 2 kali lipatnya. Ya, bukan 60 bagi 20 sama dengan 3, 100 dikali 3 jadi 300, bukan ya? Oke, ya. Nah, dah di sini paham dulu konsepnya.
Kalau paham konsepnya, nanti kita pengenceran akan lebih paham. Buat temennya yang sudah praktikum pengenceran mungkin lebih mudah memahaminya, tapi kan ini belum ada yang tidak semuanya yang praktikum kan ya. Nah, nanti kita cek lagi. Oke. Nah, ini dia ya proses terjadinya pembelahan sel. Nih, yang pertama dia replikasi dulu. Nah, tapi walaupun belum sempurna ya sudah bisa dimulai pembelahannya ya. Menjelang DNA-nya terpisah sempurna ya, kromosomnya terbagi menjadi 2. Dinding selnya ya akan membelah nih ya, lalu terbentuk septum ya, septum dan DNA jadi terpisah, lalu terjadilah 2 sel identik yang terpisah seperti itu. Ya, ini ada pembentukan septum ya. Nah, pertumbuhan itu didefinisikan sebagai pertambahan kuantitas ya. Nah, jumlahnya ya, konstituen seluler dan struktur organisme yang dapat dinyatakan dengan ukuran diikuti dengan pertambahan jumlah, pertambahan ukuran sel, pertambahan berat atau massa dan parameter lainnya. Nah, sebagai hasil pertambahan ukuran dan pembelahan sel ya atau pertambahan jumlah sel, maka terjadi pertumbuhan populasi mikroba ya. Nah, ya, bakteri ini membelah diri dalam waktu 20 sampai 90 menit. Ya, tapi kalau ragi agak lebih lama ya 90 sampai 120. Kalau kapang lebih lama lagi 4 sampai 8 jam. Ya. Syaratnya apa? Bisa tumbuh, ada yang hidup ya, baru dia bisa membelah. Ada sumber makanannya, ada sumber energinya. Lalu ada faktor pertumbuhan ya, tidak ada penghambat ya atau racun ya. Nah, toksinnya ini bisa berasal dari sumber tempat dia hidup. Kemarin kita sudah belajar bahwa secara alami tumbuhan itu mempunyai senyawa metabolis sekunder yang bisa menghambat pertumbuhan ya, jadi tidak ada itu gitu ya. Nah, kondisi fisikokimia yang mendukung ya. Ini dia pertambahan mikroba ya tadi kan. Nah, jadi dari hasil pembelahan sel secara biner, ya satu sel dia menjadi 2 sel menjadi 4 ya, sehingga 2/1 ya, 2/2 ya, atau 2/n ya, 4 sel menjadi 8 sel ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah di mana jumlah sel akhir yaitu jumlah sel awal dikali 2 pangkat jumlah generasi. Ya, berapa kali dia bergenerasi. Ya, kayak tadi kan kita sejamnya tadi dia berapa kali bergenerasi? 3 ya, 2/3 8, berarti 100 dikali 8 jadi 800. Gitu. Oke. Kita kasih contoh lagi deh yang gampang. Ya, N0-nya mau berapa? 100. Ya, dia mau berapa kali bergenerasi? 5. Oke, jadi berapa jumlah akhirnya? Ayo. 3.200. Silahkan, yang lain. 3.200, Bu. Oke. Dapat? Ya, 2/5 ya. Berarti 2/5 berapa? 32. 32 dikali 100. 100. Oke. Nah, itu dia pertumbuhan. Nah, ketika dia tumbuh ya, maka terbentuklah kurva pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Nah, kurva pertumbuhan ini terbagi menjadi 4 fase ya, yang umumnya ya, yang umumnya. Nanti ada fase satu lagi yang kurang umum. Yang pertama kita punya fase adaptasi ya, fase adaptasi kita sebut juga dengan fase lag ya, bukan nge-lag ya, tapi lag fase ya. Lalu ada fase perpanyakan ya, atau logaritma atau eksponensial tadi ya, kan kita tahu dia eksponensial, pangkat perbanyakannya.
Lalu ada fase statis atau fase stasioner atau fase konstan. Ya, lalu ada fase kematian atau death fase. Oke. Ini dia ya. Nah, minggu depan kita nanti praktikum kurva pertumbuhan mikroba ya. Nah, lag fase ya, di sini adalah tahap adaptasi. Nah, makanya kemarin kan kita lihat ya, apabila lingkungannya tidak sesuai dengan keinginannya, maka fase lag ini bisa diperpanjang, bisa jadi panjang. Ya. Lalu fase log tadi pertumbuhan eksponensialnya kalau tidak sesuai juga bisa jadi berkurang. Seperti itu. Ya, lalu fase stasioner. Nah, di sini dia beradaptasi untuk melihat di lingkungan apakah ada makanan yang dibutuhkannya. Belum ngecek e-learning ya, nanti habis ini cek e-learning, ada kuis mengenai kurva pertumbuhan di situ, penjelasan memang dalam bahasa Inggris, boleh dihidupkan CC-nya ya, biar lebih gampang mendengarkannya. Ya, sama seperti ini gambarnya. Ya, jadi di sini dia itu masih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Nah, ketika dia sudah paham dengan lingkungannya, dia akan bertumbuh secara eksponensial tadi, ya. Nah, lalu sudah tumbuh, ketika dia sudah tumbuh akan tercapai di mana batas sel yang hidup dan sel yang mati itu sama jumlahnya. Ya, makanya dia stasioner, konstan di sini. Ya, di sini konstan dia. Lalu ketika di sini kan dia butuh makan kan, ya makanannya sudah tambah lama tambah habis kan. Nah akhirnya, selain makanan habis, dia di situ juga sudah numpuk, terus senyawa metabolit sudah banyak yang dikeluarkan diekskresikan sehingga menjadi racun bagi koloni tersebut, maka akhirnya akan terjadi tahap fase kematian, ya. Oke. Nah, penentuan kurva pertumbuhan mikroba ini bisa dilakukan dengan cara nanti kita cek di belakang ada plating sama ada cara metode turbinimetri. Ya, nanti pada saat praktikum kita coba dua-duanya. Ya. Nah, selanjutnya kita punya fase pertama yaitu fase lag tadi ya, adaptasi. Nah, ketika sel kita pindahkan ke media baru, ya sel tadi kan harus pastinya beradaptasi. Butuh waktu dia beradaptasi dengan media baru tersebut. Nah, jadi proses adaptasi ini ya, jadi dia perlu mensintesis enzim yang baru supaya sesuai dengan medianya, gitu ya, memulihkan dirinya, gitu ya, terhadap metabolit yang bersifat toksik, gitu ya. Nah, lalu fase lag ini bisa panjang atau singkat tergantung kondisi lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Atau bisa juga berdasarkan sifat mikroorganismenya, ya. Nah, lalu ada fase logaritma, ya. Jadi jangan bingung ya, fase pertama ada yang bilang fase adaptasi, oh fase adaptasi pasti fase lag. Fase pertumbuhan cepat, apa pula fase pertumbuhan cepat ini? Aku taunya fase logaritma. Ya sama, fase pertumbuhan cepat, fase log, fase eksponensial, sama ya istilahnya ya. Jadi jangan bingung kalau ketemu istilah yang berbeda, ya. Nah, jadi di sini ketika dia sudah selesai beradaptasi, ya sel tadi sudah membelah, ya, maka dia akan membelah dengan persamaan eksponensial tadi kan kita lihat tadi kan 2/n. Nah, maka fase tadi disebut dengan fase eksponensial. Nah, pada fase perbanyakan sel tadi ya, pada saat tertentu ya maka akan memasuki fase statis ya. Jadi tidak terdapat pertambahan lagi gitu ya. Tetap dia jumlah yang hidup dan yang mati ya. Pada fase perbanyakan sel bertambah mengikuti pola persamaan eksponensial tadi ya, sudah kita lihat. Nah, ente tadi populasi awal ya, N dan jumlah generasi tadi. Pada fase ini terbentuk senyawa metabolit. Ya, lalu ada statis tadi konstan ya, atau fase stasioner.
atau fase tetap gitu ya. Nah, jadi sama aja itu istilahnya ya. Nah, jadi di sini pada fase ini jumlah sel yang hidup dan yang mati sama ya. Jadi sudah tidak melakukan pembelahan lagi ya. Nah, beberapa alasan yang dapat ditemukan ya adalah nutriennya habis tadi sudah saya bilang, terus senyawa metaboliknya tadi sudah terkumpul, lalu oksigennya sudah habis juga, AW-nya juga sudah menurun dan kekurangan ruang gerak karena sudah rame banget di situ nggak bisa lagi, udah nggak ada tempat lagi, udah sempit gitu ya. Nah, pada fase statis biasanya sel melakukan adaptasi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan. Untuk sistem ini sistem statis ya, sistem medianya tidak kontinu, tidak ditambah, tidak dikurangi gitu ya, maka akan ketemu statis dan konstan. Tapi kalau misalnya kalian mau nanti belajar lagi di metode pengembangan misalnya untuk industri misalnya perlu memperbanyak sesuatu menggunakan mikroba ya, jadi mau tetap dia di fase statis terus bisa ditambah apa namanya nutrisinya ya atau bisa dipanen metaboliknya ya atau selnya seperti itu ya. Jadi dia nggak ketemu fase dead nanti bisa ya kalau sistemnya sistem batch ya tidak sistem statis. Nah pada fase statis ini ya jadi dia udah adaptasi terhadap kondisi yang kurang menguntungkan ya jadi bisa menghasilkan senyawa antibiotik tadi dan antioksidan. Di sini kalau mau panen tadi antibiotik ya pada fase ini. Selanjutnya fase kematian ya penyebab utamanya tadi lisis selnya ya penurunan energi seluler. Udah habis energinya, sudah habis makanannya, sudah dia mati. Nah, beberapa sel hanya mampu bertahan beberapa jam setelah fase statis dan akhirnya masuk ke fase kematian ya. Jadi nggak lama-lama banget. Nah, sedangkan ada bakteri yang mampu bertahan sampai harian bahkan mingguan pada fase statis dan akhirnya masuk ke fase kematian ya. Nah, beberapa bakteri bahkan mampu bertahan sampai puluhan tahun sebelum mati dengan mengubah sel menjadi spora ya. Jadi tergantung lagi ya. Ini adalah perbedaan fase lab, fase pertumbuhan tadi atau fase eksponensial atau fase logaritmik atau fase log ya. Itu banyak istilahnya atau fase. Nah, ini ada fase statis, atau konstan atau stasioner. Lalu ada fase kematian. Ini fase logaritmik itu tidak ada pertambahan populasi. Nah, di fase pertumbuhan aktivitas metabolik konstan. Nih, pada saat statis fase dengan kecepatan pertumbuhan stabil. Lalu fase kematian kecepatan pertumbuhannya berkurang ya. Ini untuk fase lab ya. Kecepatan pertumbuhan 0 ya, lebih dari 0 tapi belum mencapai maksimum ya. Ini salah ya di atas ya, fase lab aja bukan fase logaritmik waktu di sini ya. Lalu fase ini mulai jika kecepatan pertumbuhan mencapai maksimum ya. Di sini tadi sudah kita jelaskan semua ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi fase ya. Fase kritik namanya ya. Tapi tidak umum ini kita bahas ya. Jadi tapi pasti ketemu sedikit. Dia menurun, baru naik lagi, baru menurun. Baru ketemu dia fase kematian ya. Nah, fase kritik ini apa? Ya, jadi ada kalanya tuh setelah fase stasioner itu beberapa saat kemudian terjadi lisis pada sel. Ya, jadi mati kan menyebabkan keluarnya produk. Nah, mati ketika dia mati ini nutrisi loh yang dikeluarkannya dari dalam sel itu. Nah, jadi ketika itu sel yang di luar merasa mendapatkan nutrisi tambahan, padahal itu temannya sendiri yang lisis, demikian ya. Nah, jadi dia meningkat dulu sedikit, baru akhirnya benar-benar menuju fase kematian. Ya, jadi di sini ketika mulai banyak yang mati, bertambah nutrisi tadi. Ya, mulai banyak yang lisis, bertambah nutrisinya sedikit, baru dia meningkat kembali sebelum akhirnya benar-benar menuju fase kematian. Ya, maka jadi jarang dibahas ini ya. Nah, siklus hidup mikroorganisme itu ada dibagi menjadi dua ya. Ini ada virus ya.
Ada siklus litik, ada siklus lisogenik untuk diketahui saja ya. Siklus litik ya atau daur litik yang merupakan siklus reproduksi pada virus yang puncaknya ditandai dengan kematian sel inang. Ya. Pada saat membran dinding sel inang pecah atau lisis, virus-virus baru akan terbentuk di dalam sel, ya, dan akan keluar siap untuk menginfeksi sel inang yang baru, ya. Nah, siklus litik pada virus bakteriophage ya dimulai ketika ekor bakteriophage itu menancap pada bagian luar permukaan sel E. coli. Ya. Selanjutnya pembungkus ekor akan masuk ke dalam, menembus membran sel ya, melalui ekor tersebut virus menyuntikkan DNA virus ya ke dalam sel E. coli. Nah, jadi ketika DNA virus masuk, sel E. coli tadi akan mengekspresikan gen-gen virus tadi, ya DNA tadi, sehingga salah satu gen pertama yang diekspresikan yaitu gen untuk menghasilkan enzim penghancur sel dirinya sendiri, ya. Ini dia gambar mekanismenya, ya. Tahap perkembangbiakan virus ya, jadi pertama menempel dulu ya, nempel ini ya, lalu dia berpenetrasi ya, lalu dia bereplikasi di sini virusnya ya, lalu virus akan keluar dari sel inang dengan cara memecah dinding sel. Ini dia, jadi tambah banyak virusnya ya. Nah, lalu virus yang banyak ini akan mencari sel-sel yang lain untuk tempat dia bereplikasi. Ya, jadi dia cuman butuh inang untuk memperbanyak diri, habis itu dia keluar lagi gitu. Kalau siklus lisogenik ya, dinding sel bakteri dia tidak lisis. Nah, tapi materi genetik virus diproduksi di dalam sel tanpa menghancurkan inangnya. Ya, jadi dia menempel, kemudian melalui ekornya disuntikkan tadi sudah. Nah, virus tetap menyisip di dalam DNA bakteri. Nah, jadi sifatnya laten, dia tidak aktif membelah. Jadi DNA baru ini disebut dengan profagi. Ya, profagi ini kemudian mengadakan replikasi. Nah, apabila keadaan lingkungan menguntungkan, baru dia akan memasuki tahap siklus litik tadi yang selanjutnya baru dipecah gitu. Nah, pada tahap tersebut terjadi biosintesa yang diakhiri dengan pembentukan dan pelepasan virus-virus baru. Ya, itu tadi daur hidup virus ya. Jadi ada siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi sebenarnya siklusnya ya litik, cuman pada saat-saat tertentu sebelum dia ke siklus litik dia menghadapi lisogenik dulu. Dia diem dulu di situ, baru akhirnya melewati tahap fase litik. Selanjutnya kita ke perhitungan mikroorganisme tadi ya. Nah, sudah tumbuh dia di situ. Terus bagaimana kita tahu berapa jumlah mikroba yang sudah tumbuh? Kita hitung. Ya. Jadi kalau hal penting yang harus dipikirkan sebelum menganalisa sampel yang diketahui untuk diketahui jumlah mikrobanya, itu yang pertama adalah memperkirakan jumlah mikroorganisme yang ada. Jadi kita tahu metode yang kita kerjakan itu harus seperti apa. Ya, nah sudah tahu perkiraannya, baru kita pilih metode yang cocok. Ya, lalu mengetahui jenis atau golongan mikroorganisme yang akan dihitung, gitu, ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan media yang kita akan gunakan, gitu. Kalau kita mau menumbuhkan bakteri, pakai media apa? Mau menumbuhkan semuanya, pakai media apa? Gitu ya. Nah, mau menumbuhkan spesies tertentu, pakai media apa? Ya. Nah, benar-benar mengetahui perbedaan morfologi koloni. Jadi harus tahu yang mana koloni bakteri, koloni kamir, dan koloni kapang. Lalu mencari tahu standar atau batas ambang, jumlah maksimum aman jika sampel yang dianalisa memerlukan referensi. Ya, jadi kita bisa memperkirakan jumlah ya sampel yang perlu ditampung pada saat pengambilan sampel. Ya, jadi sampel size-nya harus sesuai, jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak, atau kita tidak menggunakan sampel yang tidak mewakili, ya, tidak mewakili keseluruhan, ya. Untuk perhitungan mikroorganisme ada 3 teknik yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama ada pengenceran,
lalu ada teknik ruang hitung, lalu ada teknik turbidimetri ya. Nah, yang pertama kita ke pengenceran. Nih, kemarin sudah yang melakukan praktikum sudah ya. Nah, dengan pengenceran kita siapkan beberapa tabung ya. Udah baca penuntunnya kan? Nah, cek lagi nanti penuntun pengenceran ya. Cek lagi penuntun pertumbuhan mikroorganisme ya. Perhitungan ya. Dengan pengenceran ya kita siapkan tadi medianya harus steril ya. Nah, ketika ditambahkan 1 mili sampel yang diuji dengan secara bertahap ya. Nah, 1 mili sampel tabung pertama ya, hingga konsentrasi larutan tabung pertama menjadi 10 minus 1. Lalu kita ambil lagi 1 mili dari yang 10 minus 1 sehingga tabung kedua ini menjadi 10 minus 2. Nah, dari tiap-tiap tabung kemudian diambil 1 mili larutan dan dipindahkan ke dalam cawan Petri yang berisi media padat. Ya. Lalu pertumbuhan koloni kemudian tumbuh pada tiap-tiap cawan hitung. Nah, jadi di dalam cara perhitungan ini, jadi kita harus perhatikan faktor-faktor kerapatannya ini. Kalau perlu pertumbuhan terlalu rapat ya, itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan hasilnya ya. Jadi atau pertumbuhan terlalu jarang gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang bisa kita gunakan perhitungannya. Jadi nggak semuanya bisa dihitung. Jadi ada istilah terlalu banyak untuk dihitung atau terlalu sedikit untuk dihitung. Nah, jadi jumlah koloni yang bisa kita hitung itu sekitar 30 sampai 300 aja di rentang itu. Ya, jadi kalau di bawah 30 terlalu sedikit untuk dihitung. Nah, metode hitung cawan ya, atau total plate count ini kita lakukan dengan cara melarutkan sampel asli dengan serial pelarutan tadi seperti sebelumnya. Nah, jadi masing-masing hasil pelarutan tadi itu kita biarkan di media agar. Ada 2 teknik. Teknik pertama adalah pour plate, lalu teknik kedua adalah sprig plate. Nah, siapa yang sudah praktikum kemarin? Apa beda teknik pour plate sama sprig plate? Ada yang ingat? Yang udah praktikum R1 atau R2 ya? R1 ya? Ayo R1. Kalau split plate itu Bu digores di medianya pakai jarum OC. Sedangkan kalau pour plate itu medianya cuma dituang terus disebarin kayak angka 8 gitu. Oke, ya. Teknik pour plate itu menggunakan media yang belum membeku, ya. Jadi medianya kita masukkan ke dalam cawan. Ketika masih hangat belum membeku, ya. Jangan ketika masih panas, ya. Hangat belum membeku kita tambahkan biakannya, lalu kita ratakan tadi di meja kerja, ya, menggunakan teknik angka 8 tadi, ya. Kalau sprig plate sama seperti pour plate, tapi medianya sudah beku. Jadi medianya kita diamkan dulu sudah beku, baru kita masukkan biakannya di atas, lalu kita sebarkan menggunakan stick. Nah, kebetulan pada saat praktikum tidak kita kerjakan, yang kita kerjakan adalah teknik streak plate, gores ya, streak, streak, S-T-R-E-A-K, streak, ya, ada streak, spread. Beda ya. Nah, ya, jadi spread plate itu sudah beku baru kita ratakan. Lalu kita inkubasikan, kita diamkan koloninya tadi, kita hitung setelah beberapa jam. Biasanya bisa 1 kali 24 jam ya. Kita hitung ya, cawan ya sebagai jumlah total koloni yang membentuk unit ya, atau disebut dengan CFU, colony forming unit. Ya, ini contohnya. Ya, ini inokulum aslinya kita ambil 1 mili, kita encerkan di 9 mili larutan pengencer. Pada saat praktikum kita menggunakan NaCl fisiologis. Ya. Nah, lalu kita encerkan lagi ya menjadi 10 pangkat minus 2. Ya, belajar lagi notasi ilmiah ya, cek lagi penuntunnya.
Oke, lalu ada 1/1000, yaitu 10 pangkat minus 3, lalu 10 pangkat 4, lalu 10 pangkat 5. Nah, kenapa kita perlu memperkirakan jumlah awal? Supaya kita tahu cawan mana yang target kita, ya, itu bisa dihitung. Kalau kita di awal, pasti jumlahnya rapat banget, karena masih terlalu pekat. Ya, perlu diingat untuk 1 mili ya kultur murni itu bisa bahkan ditempati hingga 10 pangkat 8 mikroorganisme. Ya, nyaris 1 miliar. Ya. Nah, jadi bayangkan kalau di aslinya dia sekitaran 10 pangkat 7. Kita encerkan 1. Sehingga di sini keberadaannya ada sekitar 10 pangkat 6, ada 1 juta sel. Ya. Oke, kita encerkan lagi sehingga menjadi 100.000 sel. Kita encerkan lagi menjadi 10.000 sel. Kita encerkan lagi menjadi berapa? 1.000. Encerkan lagi menjadi 100. Ya. Nah, jadi di pengenceran inilah yang di perkiraan kita yang bisa dihitung. Gitu kan, karena masuk di 100. Tadi kita bisa ngitung di 100 dan puluhan. Diencerkan lagi jadi puluhan ya. Nah, jadi di 10 pangkat minus 5. Ya. Nah, jadi semakin encer dia semakin ke kanan. Ya. Nah, oke. Kita sudah selesai nih mengencerkan. Nah, perkiraan di pengenceran yang mana yang bisa dihitung? Coba, Tri Khairina, berdasarkan gambar ini, pengenceran mana yang bisa kita hitung? Kita bisa menghitung 30 sampai 300 koloni. Yang mana? 1/100 sama 1/1000. Yang 1000, Bu. Yang ini bisa dihitung? 1/100 ini? 10.000 sama 100.000, Bu. Oke, 10.000 ya. 100.000, kamu lihat ini ada berapa koloninya? Hanya 4, Bu. 4. Terlalu sedikit untuk dihitung ya. Sehingga kita ketemu di sini. Ketemu di sini sejumlah 32 koloni di 10 pangkat 4 sehingga dia 32 kali 10 pangkat 4 CFU. Ya. Nah, yang jadi permasalahan pada saat praktikum di sini jumlahnya 126 ya. Di sini jumlahnya 126, di sini jumlahnya 115. Ya. Sama-sama bisa dihitung bukan? 126 dengan 115. Padahal seharusnya kalau di sini sudah 126, ketika diencerkan 10 pangkat minus 1 kembali, jadinya berapa? 126. Dibagi 10, harusnya sekitar 12 ya. Nah, atau 20 lah boleh. Ya. Nah, tapi kenyataannya kan enggak. Nah, itu ya, jadi makanya sebenarnya ketika kita melakukan seri pengenceran seperti ini, hanya ada 1 plate yang bisa dihitung. Hanya ada 1 plate yang bisa dihitung. Ya. Katakan di sini misalnya di 10.000 ini, kita ketemu 250. Kalau kita encerkan lagi 10, harusnya di sini 25 kan? Kalau range kita 30 sampai 300, maka yang 25 tidak bisa dihitung lagi kan? Gitu. Nah, atau di sini misalnya katakanlah 40 masih bisa dihitung. Ya. Nah, jadi di sini 40 kali 10 pangkat 5, di sini 250 kali 10 pangkat 4. Ketemu dia di 25 sampai 40 kali 10 pangkat 5. Ya kan? Sama. Nah, ya. Oke, nanti kita cek lagi di data praktikumnya ya.
Sampai sini dia mau ditanyakan ini buat yang sudah praktikum juga gitu kan, yang belum praktikum juga gitu. Kita sekalian materi kuliah ketemu dengan praktikum ini kebetulan. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Paham nggak? Kalau nggak paham tanya. Kalau nggak nanya, paham atau malah nggak paham. Yang mana? Silakan. Lanjut, nggak ada yang mau ditanyain? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ngerti? Hilman ngerti nggak? Ngerti Hilman? Atau suara saya nggak masuk ini jangan-jangan? Nggak ngerti, Bu. Iya tanya. Yang nggak ngertinya itu yang mana? Jadi, terus nggak ada yang mau ditanya, nggak ngerti tapi nggak ada yang mau ditanya. Nggak ngerti tapi nggak ngerti mau nanyanya apa gitu kan ya? Ya, nah jadi yang nggak ngerti itu apa? Coba ceritain sama saya, kasih tahu biar saya jelasin sampai ngerti. Atau mau belajar sendiri? Ya, belajar sendiri tetap. Keisha paham Keisha? Belum, Bu. Ya, yang mana yang belumnya, sayang? Yang mana yang belumnya? Ika Nurfitriani. Ya, Bu. Iya, bagaimana Ika? Paham? Kurang paham nih di perhitungannya, Bu. Oke, di perhitungannya ya. Nah, ini pengencerannya paham? Ya, jadi kita punya misalnya inokulum aslinya, ya. Sebagai contoh misalnya saya punya Yakult deh. Ya, kemarin kita pakai yogurt ya. Yogurt misalnya saya encerkan, saya ambil 1 mili, saya masukkan ke sini. Ya, berarti dia pengenceran 10 pangkat minus 1. Nah, dari larutan ini saya ambil 1 mili lagi. Ini berarti pengenceran 10 pangkat minus 2. Ya, langsung saya encerkan lagi 10 pangkat minus 3. Ya, encerkan lagi 10 pangkat minus 10. Encerkan lagi 10 pangkat minus 10 pangkat minus 4, lalu 10 pangkat minus 5. Tujuan pengenceran ini dilakukan agar mikroorganismenya bisa dihitung. Karena kita tahu jumlahnya banyak banget kan. Kalau banyak, tidak bisa dihitung. Maka kita lakukan pengenceran. Tadi saya sudah ngasih contoh. Kalau misalnya sampel saya itu punya, perkiraan saya itu 10 pangkat 7 mikroorganismenya. Ya, 10 jutaan. Nah, kalau saya encerkan, ya, saya encerkan, oh gini, tadi kan sampelnya Yakult, ya. Yakult itu dia mengklaim 1 milinya itu sampai 10 pangkat minus 9. Karena ukurannya kecil, si Lactobacillus sirota strain-nya, sehingga dalam 1 mili kultur itu bisa mencapai 1 miliar. Kamu mau ngitung 1 plating 1 miliar itu gimana cara ngitungnya? Acem ini jadinya, numpuk-numpuk. Oke, kita punya 10 minus 9. 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 saya encerin kan? Nah, di sini di plate pertama, ini kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, di kursor pertama ini jumlahnya jadi berapa? Kan sudah diencerin 10. Jadi 10 pangkat 8. Ya. Saya encerin lagi 10. Di sini plate kedua jadi 10 pangkat 7.
7. Saya encerin lagi jadi 10 pangkat 6. Saya encerin lagi jadi 10 pangkat 5. Oke, 10 pangkat 5 itu berapa? 100.000. Nggak bisa kita hitung kan? Kita bisa hitung hingga 10 pangkat 2 cuman. Ratusan kan? Nah, terus diencerkan. Nah, seri pengenceran yang perkiraan kita tadi sudah encer itu yang kita plating. Nah, supaya kita tidak ambil abal-abal, kita ambil 3 terakhir. Nah, kalau tadi kita targetnya Yakult, berarti pengencerannya diteruskan. Nggak sampai 5 aja. Ya, bisa sampai 6 atau sampai 7. Nah, kalau di yang contoh ini, dia berhenti di 5. Oke. Pada saat semua ini dihitung, ya, yang plate pertama ini terlalu banyak untuk dihitung. Plate kedua juga terlalu banyak untuk dihitung. Kan jumlah perhitungannya 30 sampai 300 ya. Ya. Nah, yang plate ketiga juga masih banyak banget ini koloninya. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung koloni, baca penuntunnya. Minggu depan kita praktikum pertumbuhan mikroba. Ya, baca penuntunnya bagaimana membedakan satu koloni dengan koloni lainnya. Kalau dia terpisah sempurna, satu koloni. Kalau dia masih nempel, berarti dihitung sebagai satu koloni. Dia terpisah kecil, satu koloni. Dia terpisah satu besar, satu koloni. Oke? Nah, masih susah dihitung kan? Lalu kita encer di seri pengenceran selanjutnya sudah bisa dihitung ini. Ya. Di seri pengenceran selanjutnya ternyata hanya 4 koloni, terlalu sedikit. Nah, berarti akhirnya dapatlah kita satu plate target ya, yaitu di plate 10 pangkat minus 4. Ya. Nah, 10 pangkat minus 4 ya. Lalu kita hitung. Berarti dia ada 32 dikali 10.000. Sehingga jumlahnya 320.000 per mili di dalam sampel. Sampel tadi ini. Ya. Oke. Nah, sampai di situ paham? Yang nggak paham silahkan. Uswatun Hasanah paham? Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan atau lumanyun? Oke, bisa kita lanjutkan? Insya Allah bisa dipahami. Nah, untuk melaporkan suatu analisis mikrobiologi ya, jadi kita gunakan standar plate count ya. Jadi ada SPC yang menjelaskan cara menghitung koloni ya. Jadi kita pilih jumlah koloni. Nah, jadi cara menghitungnya tadi itu koloninya itu adalah 30 sampai 300. Ya. Jadi dia bulat terpisah. Satu sendirian. Kalau nempel berarti dihitung satu. Beberapa koloni yang tergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan koloni yang besar, di mana jumlah koloninya diragukan. Jadi kita hitung jadi satu koloni. Mau besar satu, mau kecil satu. Makanya kemarin bingung kan, aduh ini nempel-nempel ngitungnya berapa ya? Kayaknya dia terpisah deh. Aduh tapi dia nyatu. Kalau nampak misahnya berarti dia satu, tapi kalau nggak nampak misahnya hitung sebagai satu. Ya, oke. Nah, suatu deretan koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung sebagai satu koloni. Jadi kadang ada itu yang kayak buntut ngekor gitu. Satu koloni. Ya. Nah, koloni adalah bentuk dari mikroba yang memiliki kesamaan sifat ya. Jadi bentuk, susunan permukaan dan sebagainya. Nah, jadi sifat-sifat yang perlu diperhatikan yaitu adalah besar kecilnya. Ada koloni yang dia cuma titik doang. Ya, namun ada pula yang melebar sampai menutupi permukaan medium. Bentuknya ada yang bulat, ya, ada yang pemanjang koloninya, ada yang tepinya rata, ada yang nggak rata bergerigi seperti itu ya. Nah, lalu kenaikan permukaannya, kita lihat apakah koloninya rata di atasnya, ya, pada permukaannya. Ada pula yang menjulang tebal, ya, jadi elevasinya di atas itu ya.
halus kasarnya permukaan. Nah, ada koloni yang dia nampak berlendir permukaannya, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang tidak rata. Ya, itu pengamatan bentuk koloni itu yang saya suruh kemarin amati. Ya. Kebetulan alhamdulillah ada gambarnya, nanti kita kasih gambarnya ke temannya, suruh amati sendiri temannya. Nah, wajah permukaan. Jadi ada koloni yang permukaannya mengkilat, ada yang permukaannya suram, ya. Dove ya istilahnya sekarang ya. Dove sama apa satu lagi tuh? Kalau yang celing itu apa istilahnya gitu ya, mengkilat. Ya, glossy. Ah ya. Ya, jadi ada istilahnya itu ya, wajah permukaannya. Lalu warnanya. Warnanya kuning kah? Warnanya coklat kah? Ya, tapi umumnya itu biasanya putih kekuningan gitu, kayak ingus ya. Lalu kepekatannya, ada koloni itu yang lunak ya, seperti lendir ya. Jadi terlihat dia, kalau kita lihat pun dia transparan gitu. Ada yang keras dan ada yang kering seperti itu ya. Nah, itu yang perlu dibahas. Itu yang diamati. Susah, Bu. Iya, susah. Ya. Makanya kemarin saya benar-benar sampaikan. Selanjutnya, tadi kita sudah metode hitung cawan, sudah melalui tahap pengenceran. Selanjutnya ada tahap kedua, perhitungan mikroorganisme menggunakan metode MPN, Most Probable Number. Ya, MPN, Most Probable Number. Jadi ini dugaan. Digunakan medium cair di dalam tabung reaksi. Jadi perhitungannya itu berdasarkan jumlah tabung yang positif. Tahu dari mana positifnya? Jadi jumlah tabung yang ditumbuhi tadi setelah diinkubasi, ya. Jadi metode ini juga pakai teknik pengenceran. Jadi kalian harus menguasai teknik pengenceran, itu sudah di luar kepala, ya. Nah, pengamatan tabung yang positif dapat dilihat dengan mengamati kemunculan kekeruhan. Jadi karena ketika mikroorganisme tumbuh tadi di media cair, medinya akan menjadi keruh, ya. Atau timbulnya gas di dalam tabung kecil karena kita menggunakan tabung Durham namanya. Tabung Durham ini bentuknya seperti magnetic stirrer. Kecil sekali. Ya, tabung reaksi kebayang ya. Nah, dia setengah dari tabung reaksi ukurannya. Ya, biji kecil gitu. Jadi kita letakkan dengan posisi terbalik ya. Jadi ya itu untuk jasad remik membentuk gas ya. Jadi kita lihat. Untuk setiap pengenceran pada umumnya digunakan 3 atau 5 seri tabung. Nah, lebih banyak tabung yang digunakan menggunakan ketelitian lebih tinggi, tapi alat gelas yang digunakan jadi lebih banyak gitu. Ya, ini kita menginokulasi 1 mili ya ke 5 tabung. Ya. Jadi di sini isinya ada fenol ya, pH-nya dan color indikatornya ya sudah ditambahkan ke medianya tadi. Ya, ini kita punya sampel asli pengenceran ya. Pengenceran -1 sama -2. Hasilnya ya, ketika yang pertama yang pekat itu ada 4 tubes, ada 4 tabung yang positif. Ya. Lalu yang seri pengenceran pertama ada 2 yang positif, lalu pengenceran ketiga selanjutnya ada 1 yang positif. Ya, jadi 4, 2, 1. Lalu dilakukan perhitungan. Nah, ya, ini kebetulan contohnya, nah perhitungannya beda lagi ya yang ini perhitungannya. Di 10-1 ada 3 misalnya. 10-2 ada 2, 10-3, 3, 10-4 ada 0. Ini perhitungannya ya. Sehingga didapatkanlah MPN ya, itu 9,38 kali 10 pangkat 2 bakteri per gram. Oke. Nah, asumsi yang diterapkan dalam metode MPN ya, jadi bakteri ini kan tadi most probable number ya, angka paling mungkin ya. Jadi asumsi ya. Jadi kita asumsi bakterinya terdistribusi sempurna dalam sampel. Kita
kita asumsi sel bakteri terpisah secara individual, tidak membentuk rantai atau komponen atau kumpulan. Ya, bakteri coliform E. coli itu terpisah sempurna. Nah, makanya MPN ini biasanya digunakan untuk menguji bakteri coliform, bakteri tadi yang ada di usus, ya, bakteri feses coliform. Contoh bakterinya banyak selain E. coli. Nah, media yang dipilih harus sesuai dengan pertumbuhan bakteri target, ya, dalam suhu dan waktu inkubasi tertentu, sehingga minimal satu sel hidup mampu menghasilkan tabung positif, ya, jumlah selama masa inkubasi. Nah, jumlah yang didapat menggambarkan bakteri yang hidup atau viable saja. Ya, jadi sel yang terluka dan tidak mampu menghasilkan tabung positif itu tidak akan terdeteksi, ya. Selanjutnya kita punya ruang hitung. Tadi kita punya pertama pengenceran, yang kedua MPN, selanjutnya kita bisa menghitung menggunakan ruang hitung. Ya, sudah kita encerkan tadi, tapi nggak kita taruh di media, tapi kita taruh ke ruang hitung menggunakan mikroskop kita ngitungnya. Ya, jadi kita di bawah mikroskop, ya, pemeriksaan menggunakan mikroskop dengan kolom-kolom penghitungan. Ya, jadi kolom hitung itu kayak kaca preparat itu, ya, tapi ada garis-garisnya seperti itu, ya. Nah, keuntungannya itu kita bisa tahu jumlah yang mati sama yang hidup, tapi kita tidak bisa membedakan mana yang mati mana yang hidup seperti itu, ya. Cuman terhitung semuanya. Kalau MPN tadi terhitung yang hidup saja dan sehat, ya. Kerugiannya, ya, jadi kesalahan hitung karena kalau misalnya sistem pengencerannya tidak homogen seperti itu, ya. Nah, ruang hitung menggunakan hemasitometer, ya. Jadi tadi, ya, menggunakan ruang hitung tadi. Ruang hitungnya itu ada 9 kotak besar dengan luas 1 mm kuadrat, ya. Satu kotak besar di tengah dibagi menjadi 25 kotak lagi, ya, 25 kotak sedang dengan panjang 0,05. Jadi satu kotak sedang dibagi menjadi 16 kotak lagi, ya. Jadi bayangkan aja, ya, ada berapa kotak gitu, ya. Jadi isinya itu ada 400 kotak kecil. Ya, jadi ada kotak besar, dalam kotak besar ada kotak-kotak kecilnya lagi gitu. Nah, tebal dari ruang hitung ini ada 0,1 mili, ya. Sel bakteri tadi tersuspensi akan memenuhi volume ruang hitung tersebut, ya, sehingga jumlah bakteri per satuan volume dapat diketahui. Itu dia grid-nya, ya. Nih, aduh. Oke, ya. Nah, jadi suspensi bakterinya kita tambahkan di sini, ya. Jadi lalu kita hitung, ya, ini dia. Ada cover gelas yang tertutup, ya, ini slide-nya. Nih ada ruang hitungnya di sini, ya. Nah, jadi kita hitung secara mikroskopik menggunakan mikroskop, ya. Jadi semua sel in several red square, ya, jadi di dalam kotak ini kita hitung, ya. Jadi nomornya dirata-ratakan, ya. The large square shown here has 14 bacterial cell. Ya, jadi kita cek ini. Coba dihitung. Dia bilang ada 14. Aduh, mana kursornya ini? Kursornya kok nggak mau ke tengah? Coba kita hitung yang di tengah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, kotak yang di tengah, ya, ada 14. Ya, jadi kita rata-ratakan aja setiap kotak ada 14. Ya, dia ada berapa kotak tadi? Ada 25 kotak. Ya, 25 kali 14, berarti segitu sel per milinya. Ya. Selanjutnya ada turbidimetri, ya, menggunakan metode spektro tadi, ya. Jadi kita cek di spektro. Nah, bakterinya itu dia akan menyerap cahaya, ya. Jadi sebanding dengan volume total sel. Jadi semakin banyak sel di dalamnya, maka dia semakin keruh. Nah, makanya juga disebut metode kekeruhan, ya. Jadi melihat keruhnya, ya. Nah, mikrobanya bertambah jumlahnya,
ya, atau semakin besar ukurannya dalam biakan cair tadi, maka tingkat kekeruhannya tadi akan meningkat, ya. Kekeruhan kita sebut juga dengan optical density, ya. Absorbansi cahaya biasanya diukur panjang gelombangnya 520 sampai 700. Nah, untuk mikroba tertentu, kurva standar dapat memperlihatkan jumlah organisme per mili ditentukan dengan metode hitung cawan, ya, hingga pengukuran optical density. Ya, jadi kita ukur menggunakan optical density. Tunggu sebentar ya, nanti saya kelupaan. Oke, nah, jadi kita bisa lihat kurva standarnya di sini, ya. Ini dia, turbiditas, ya, kekeruhannya tadi. Ya, jadi kalau semakin keruh, maka semakin banyak cahaya yang terserap. Ah, ini tadi prinsip spektronya tadi itu ya. Ya, jadi kalau semakin tinggi konsentrasinya, berarti semakin banyak cahaya yang diserapnya. Jadi transmittannya, ya, jadi yang transmittan itu yang terus ini. Ya, terus. Nah, itu transmittan. Absorban itu yang terserap. Ya, atau kita sebut juga dengan optical density. OD. Ya. Nah, biasanya kalau untuk untuk dunia biokimia, ada mikrobiologi itu istilah yang digunakan adalah optical density. Kalau misalnya kimia, kita gunakan istilah absorbansi. Sama yang maksudnya ya. Nah, habis rupanya. Oke, di situ dulu penjelasan materi hari ini. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Silakan jika ingin ada yang bertanya.